Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya memberi judul khotbah pada hari ini adalah menerima kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dengan lengkap ayat ini di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-30. Tapi saat ini kita akan membaca satu saja dari bagian ayat itu, yaitu di ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan berbunyi, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Allah ini, mari tunduk kepala, kita akan berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Biar Allah yang menguatkan kami sendiri dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-28 ini, ayat firman Tuhan menjelaskan bagi kita bahwa Allah yang baik itu, Allah yang kita sembah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini, bukan hanya mengenai satu penyakit, tetapi juga akan berdampak juga nanti kepada ekonomi di bangsa kita. Pemerintah sudah mengatakan bahwa di kuartal kedua perekonomian Indonesia itu akan menghadapi resesi. Nah, kita akan mengalami banyak sekali kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini datang untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, menjelaskan kepada kita bagaimana Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ayat ini nggak bisa hanya diputus sampai di sini. Kita harus melihat bagian berikutnya bahwa kepada siapa Allah bekerja mendatangkan kebaikan itu. Alkitab bilang bahwa Allah mendatangkan kebaikan itu bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke tema gereja kita, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Siapa dia yang mengasihi Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini di ayat yang ke-28 dijelaskan di bagian yang terakhir bahwa Allah turut bekerja mendatangkan sesuatu bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan masuk dalam sebuah keselamatan. Artinya kita adalah orang-orang yang meresponi keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memahami dan mengerti ini, maka kita tahu bahwa kalau kita sudah meresponi karya Kristus dalam kehidupan kita, kita meresponi keselamatan yang Allah sediakan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan bilang bahwa kita adalah orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil dalam kemuliaan yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Bagian yang kedua, bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang serupa dengan gambaran anaknya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ke-29, mereka yang tetap hidup dalam status sebagai anak-anak Allah, menjadikan Yesus itu menjadi yang sulung dalam kehidupannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita memahami ketika Allah memanggil kita, Allah memberikan status di dalam kehidupan kita, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita memahami status kita sebagai anak-anak Allah, maka kita juga memahami bahwa kita harus hidup sama seperti Kristus yang merupakan sulung dalam kehidupan kita. Kita berperilaku seperti Kristus, mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka waktu kita menyadari status ini, kitalah yang disebut dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua hal yang kita bisa dapatkan dari ayat 28 dan ayat 29. Siapa yang mengasihi Allah?
Yang mengasihi Allah adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang menerima, meresponi keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang kedua, orang yang mengasihi Allah adalah mereka yang memahami statusnya bahwa dia adalah anak-anak Allah. Status yang Allah berikan dalam kehidupan kita dan hidup berdasarkan status anak-anak Allah itu. Jadi anak-anak Allah itu tidak identik dengan orang Kristen. Orang Kristen belum tentu menjadi anak-anak Allah. Tapi setiap kita yang meresponi kebenaran Tuhan, hidup dalam karakter Kristus, maka kita meresponi sesuatu yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, yaitu status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini kembali kita melihat ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang mengerti panggilan dalam hidupnya, bagi mereka yang juga memahami statusnya dan hidup benar, hidup sesuai dengan status yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudara membaca lengkap ayat ini mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Apa sebenarnya untungnya kita itu ada di dalam atau memahami status kita sebagai anak-anak Allah. Ada satu pengharapan yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Nanti Bapak Ibu boleh membaca ayat ini secara lengkap, ayat 18 sampai yang ke-30. Kita memahami bagaimana pengharapan yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah itu akan menerima sebuah atau menerima satu kemuliaan yang akan kita terima nanti sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengharapan ini di ayat 18 bilang begini, kemuliaan yang akan dinyatakan. Kemudian di ayat yang ke-19, anak-anak Allah yang akan dinyatakan. Ayat yang ke-23 Bapak Ibu Saudara, pengangkatan sebagai anak. Kata anak itu ditulis dalam bahasa Yunani huios, yaitu anak yang dewasa, anak yang sudah berhak menerima ahli waris, anak yang berperilaku seperti ayahnya. Jadi dia mencerminkan ayah di dalam kehidupan dia, yaitu juga menggambarkan pengharapan itu pembebasan tubuh kita ini, keselamatan yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan pengharapan kepada kita sebagai anak-anak Allah bahwa suatu saat nanti kita akan menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah itu. Nah, itu sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan hal yang lain. Sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Kemuliaan yang akan kita terima sebagai anak-anak Allah itu sesuatu yang luar biasa. Itu pengharapan yang luar biasa. Ayat ini menceritakan bagaimana pengharapan kita akan kemuliaan yang akan kita terima sebagai anak-anak Allah itu sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang membuat kita semakin berpengharapan kepada Tuhan. Apalagi di saat-saat seperti ini banyak orang yang kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya segala sesuatu tetapi tidak ada pengharapan di dalam kehidupan dia. Mereka tidak tahu lagi apa yang akan terjadi hari esok, minggu depan, bulan depan gitu. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi ketika kita memahami ada satu pengharapan luar biasa yang Allah janjikan kepada setiap anak-anak Allah, maka pengharapan itu bisa memberikan kita semangat yang baru, membangkitkan kegairahan kita lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa pengharapan ini, yaitu sebagai anak-anak Allah ini, pengharapan yang kita akan terima yaitu kemuliaan, di mana kita tidak lagi diperbudak oleh kebinasaan, dibebaskan dari kelemahan tubuh, dan mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Harapan itu Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita membutuhkan sebuah perjuangan untuk bisa mendapatkannya. Kalau kita melihat ayat yang kita baca, Bapak Ibu Saudara boleh membaca nanti di ayat yang ke-25 bagaimana firman Tuhan menginginkan kita berjuang dengan tekun untuk bisa mendapatkan pengharapan yang luar biasa itu. Karena di zaman ini, ayat 18 bilang gini, penderitaan zaman ini itu tidak sebanding dengan pengharapan yang akan kita terima nanti. Tidak sebanding dengan kemuliaan sebagai anak-anak Allah yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita.
Mari kita menantikan pengharapan itu dengan perjuangan kita. Perjuangan melawan penderitaan yang ada di dunia ini dan segala sesuatu yang mungkin membuat kita tidak merasa nyaman ada di dunia ini. Tapi selain itu perjuangan kita juga Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana kita berani hidup dalam status sebagai anak-anak Allah. Kalau kita tahu kita adalah anak-anak Allah, maka kita tidak lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Tidak lagi mengikatkan diri kita kepada dosa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita benar-benar hidup sebagai status anak-anak Allah. Berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, berjuang hidup dalam tanggung jawab, dalam perilaku sebagai anak-anak Allah itu merupakan satu perjuangan di dalam kehidupan kita. Kebaikan yang Tuhan siapkan bagi kita. Apa itu kebaikan? Karena ayat 28 kembali kita melihat ayat ini. Bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Dia bekerja di tengah-tengah usaha kita. Dia bekerja di tengah-tengah setiap apapun yang kita kerjakan. Alkitab bilang segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang harus berjuang dalam status kita sebagai anak-anak Allah itu. Berperilaku benar di hadapan Tuhan. Berperilaku seperti Kristus berperilaku. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah akan menolong kita. Allah juga akan menguatkan kita. Allah juga akan menyertai kehidupan kita. Makanya ayat firman Allah bilang bahwa Dia, Yesus, Allah yang kita sembah itu ada dalam setiap aktivitas kita. Ada dalam setiap kehidupan yang kita jalani saat-saat ini. Dan keadaan atau adanya Allah dalam segala aktivitas kita itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bagi kita yang mengasihi Allah. Bagi kita yang terpanggil. Bagi kita yang juga memahami status kita sebagai anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan ini luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Bahwa Allah menyediakan satu pengharapan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan kita tidak boleh menganggap pengharapan itu sebagai sesuatu yang sia-sia, sebagai sesuatu yang murah. Tetapi pengharapan yang Allah siapkan dalam kehidupan kita ini memberikan sesuatu kekuatan, memberikan satu semangat yang baru Bapak Ibu untuk boleh kita sama-sama menghadapi hidup kita. Hidup berperilaku seperti Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali ke ayat ke-28. Kalau kita melihat ayat yang ke-28 ini, saya membacakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang, waktu kita memahami dan merenungkan ayat ini, maka kita bisa bilang, saya tahu sekarang bahwa ternyata Allah itu turut bekerja dalam kehidupan saya. Ternyata Allah itu turut bekerja di dalam keluarga saya, di dalam usaha, di dalam pekerjaan saya. Saya tahu sekarang bahwa Allah itu menolong saya. Maka Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Apapun yang akan terjadi bulan depan. Apapun yang akan terjadi 2 bulan, 3 bulan ke depan. Tetap percaya bahwa Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, yang penting kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar renungan kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan kita lebih lagi mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Dan kita berdoa biar kebenaran firman Allah ini memberi kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kita semua. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Allah yang memanggil hidup kami masuk di dalam satu kemuliaan yang sudah Tuhan janjikan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biar pengharapan akan kemuliaan kami sebagai anak-anak Allah itu membangkitkan satu semangat yang baru dalam kehidupan kami. Di tengah mungkin situasi yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran akhir-akhir ini, bahkan menimbulkan ketidakpastian di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami punya satu pengharapan yang luar biasa Tuhan, pengharapan yang besar di dalam kehidupan kami, yaitu kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh terus mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman Allah memberi kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan mengiring Engkau Bapa. Terima kasih. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh kita tetap mengiring Tuhan, kita tetap mengiring Yesus. Yes, haleluya. Oh, kekuatan kami hanya di hidup kami Bapa. Kekuatan di hidupku. Hey, oh, batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya mengiring-Mu. Oh, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak Engkau kami serahkan padamu. Yesus, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk mengiring-Mu. Yes, 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 yes. Masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu Bapa. Kehendakku kami hanya serahkan padamu Tuhan. Oh, Yesus, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Bencana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Rindu seumur hidupku masuk dan kami tetap mengiring Engkau Bapa. Kami akan masuk dalam rencana Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa. Yes. Kami
serahkan hidup kami Bapa. Yesus. Bersamamu Tuhan, jadikan ku rencanamu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku kehendakmu untuk memuliakan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu, mari buktikan kita tetap setia kepada Tuhan. Jadikan bencana, jadikan mesbah untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu di tempat tinggi. Haleluya, kami sembahkan Jesus, Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat atas kebaikan-Mu Bapa. Cinta kasih-Mu tetap melindungi kami Bapa. Walaupun dengan keadaan begini, tapi kami yakin dan percaya kemurahan-Mu tetap turun atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Yes, yes. Bapak Ibu yang di mana saja, di rumah, dalam pekerjaan, tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau yang bisa berdiri, silahkan berdiri. Ambil kesempatan, buktikan bahwa kita kuat, bahwa kita adalah anak Allah. Terima kasih Bapak. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada minggu hari ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti jamah kita. Tuhan Yesus akan menjamah kami. Itu kerinduan kami. Dan itu percaya kami kepadamu Bapa. Dia jamah segenap hidup. Oh, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi.
Dia jamah kita semua. Dia jamah bangsa kami. Dia jamah Indonesia. Terima kasih Bapa. Kau beri damai di dalam hati kami Tuhan. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus jamah ku jadi baru. Saya undang Bapak Gembala untuk memberkati kita dalam ibadah raya kita pada minggu ini. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk bisa bersekutu, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih di akhir ibadah ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang kami alami. Kami percaya anugerah-Mu yang akan menyertai kami. Tuhan, melawat setiap umat Tuhan yang ada saat ini, setiap jemaat-Mu Tuhan, GPSI Alpha Omega. Semua kami ada dalam tangan perlindungan Allah yang kuat, yang menjaga memelihara kami. Berkati setiap kami Tuhan yang akan tetap melaksanakan aktivitas di sepanjang minggu ini. Tolong kami Tuhan Yesus. Bahkan jemaat-Mu juga yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan anugerah Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita kepada Allah kita sebagai sumber berkat, sebagai sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, kekuatan yang baru dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai dan shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.